Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur pasal 79 ayat 9 dan 10. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita sekalian. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah tangan kasih Tuhan yang boleh menopang kami untuk mampu mengerti apa yang Kau maksudkan lewat firman Tuhan, supaya di dalamnya kami belajar bagaimana memberlakukan firman Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami ya Bapa yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema, jangan mengambil bagian dalam dosa. Terambil di dalam kitab Wahyu pasal 18, ayatnya yang pertama sampai ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat.
Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Saudara, sampai semikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara, ada seorang aktris yang pernah memerankan satu peran yang menantang. Perannya itu adalah sebagai orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah, saudara, ia menceritakan bagaimana secara totalitas dia melakukan tugasnya itu. Berbulan-bulan dia melakukan berbagai macam observasi di rumah sakit. Dia memperhatikan perilaku-perilaku dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Usahanya itu, saudara, ternyata tidak sia-sia. Dia berhasil. Dia sukses memerankan tokoh itu. Dan kemudian ketika dia diwawancara, satu hal yang waktu itu saya ingat apa yang diungkapkan oleh sang aktris itu, dia mengatakan begini, untuk berhasil memerankan seorang gila, maka saya tidak harus kan menjadi orang gila dulu. Saudara, apa yang diungkapkannya itu benar sekali. Tanpa harus menjadi gila beneran, dia toh bisa berperan dengan sukses menjalankan tugasnya. Nah, saudara, kalau hal ini kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita yang terkait dengan dosa, bagaimana kita memahaminya? Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang punya banyak dalih atau alasan yang mengatakan bahwa kenapa saya tidak boleh berdosa? Sehingga tidak heran saudara, berdosa itu menjadi tumbuh subur dalam hidupnya. Yaitu karena berbagai macam alasan atau dalih-dalih itu. Ada yang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan itu menurut mereka kan ada baiknya. Kenapa ada baiknya? Sehingga mereka bisa tahu apa yang secara langsung mereka lihat dari diri mereka. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ya kalau mereka bisa melakukan hal itu, misalnya ketika mereka minum minuman keras, mungkin mereka bisa mengatakan, ya baguslah kalau sekali-kali boleh minum minuman keras, karena jadi tahu bagaimana rasanya mabuk. Ada juga yang mengatakan bahwa ada baiknya kita melakukan hal-hal yang terkait dengan kegelapan. Kenapa? Karena kita jadi bisa melihat potensi kita ketika kita terjatuh di dalam kejahatan. Seberapa kuat sih saya menahan diri dari perbuatan jahat, yaitu dengan mencobanya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa kalau saya mau menolong orang yang tersesat, paling tidak saya harus pura-pura tersesat dulu. Atau juga ada yang mengatakan bahwa dosa itu kan sesuatu yang terlalu besar buat saya. Siapa diri saya? Saya tidak berdaya terhadap dosa. Artinya orang ini mengecil-ngecilkan dosa. Atau sebaliknya, maksud saya orang ini membesar-besarkan dosa. Atau sebaliknya, ada yang mengecil-ngecilkan dosa yang mengatakan, ya siapa sih di dunia ini manusia yang tidak berdosa. Atau juga ada yang berpikir bahwa tidak apa-apalah orang Kristen itu berbuat dosa. Toh nanti juga pada hari Minggu akan ada pengakuan dosa, ada pengampunan dosa, ada berita anugerah, sehingga hidup baru lagi begitu. Jadi tidak apa-apa karena karunia Allah itu lebih besar dari dosa-dosa kita. Atau juga ada yang mengatakan tidak apa-apalah masih muda berbuat dosa.
Nanti saja deh kalau sudah tua tuh baru bertobat. Nah saudara, ini kalau kita perhatikan ada 1001 alasan yang seakan-akan kita bisa membenarkan dosa. Namun saudara, ingat bagaimana dosa itu bekerja. Saudara, dosa itu bekerja seperti seekor katak yang masuk ke dalam panci, yang pancinya itu ada di atas kompor yang panas. Mula-mula katak itu mungkin merasa kok enak ya di air yang hangat. Nah, tetapi lama-kelamaan dia tidak menjadi sadar bahwa kehangatan itu sebenarnya membahayakan dirinya. Karena lama-lama air itu akan bergolak, mendidih, dan bahkan membuat dia tidak bisa keluar dari sana dan dia akan mati. Saudara sekalian, demikian juga dengan kehidupan dosa kita. Kita seakan-akan menganggap tidak apa-apalah berbuat dosa sedikit-sedikit. Tapi tanpa sadar kita bisa terseret, kita bisa terjebak, dan bahkan kita tidak lagi dapat keluar dari sana. Nah karena itulah di dalam pembacaan kita, dalam perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana Tuhan dengan sangat tegas mengatakan kepada umatnya di dalam Wahyu 18 ayat keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Saudara, jelas di sini Allah mengingatkan umat Tuhan agar bersegera pergi menjauh dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kita diminta untuk tegas, untuk tidak membiarkan dosa itu semakin mencengkram kita. Karena kalau tidak, kita akan mengalami malapetaka atau penderitaan. Ya, kalau penderitaan itu karena salib, saudara, tentu kita akan semakin menjadi orang Kristen yang teruji imannya. Tapi bagaimana kalau penderitaan itu berdasarkan dosa atau perbuatan yang kita lakukan atas dosa-dosa kita? Kita akan semakin lemah, tidak berdaya. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi hancur. Saudara, karena itulah umat di zaman di mana penatua Yohanes ada di Patmos, itu sudah diperlihatkan di sana bahwa Babel, yaitu yang menjadi simbol dari ibu kota Roma, dari kekaisaran Romawi, pada akhirnya menjadi rubuh. Padahal pada waktu itu kota Roma itu termasuk kota yang luar biasa kuatnya. Tetapi juga kota Roma terkenal karena di sanalah dikatakan berdiam roh-roh jahat. Tinggal diam di sana roh-roh kenajisan dan burung-burung bangkai. Mengapa, saudara? Karena yaitu mereka membiasakan diri mereka di dalam segala dosa-dosa mereka. Karena kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan di sana, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan jahat itu. Bahkan tidak hanya itu. Kalau kita juga melihat di bagian lain dari Wahyu pasal 17 ayat ke-6, kita melihat di sana ungkapan demikian. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi rupanya pada zaman itu saudara banyak sekali orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang mati terbunuh dengan cara tragis. Mereka mati bukan karena mereka melakukan hal-hal yang jahat dan pantas dibunuh begitu ya. Tetapi karena mereka justru dibunuh untuk kesenangan-kesenangan dari orang-orang Roma pada waktu itu yang ingin menikmati dari penindasan, ada pengalaman-pengalaman orang-orang yang tertindas, yaitu orang-orang Kristen. Mereka bukan saja mati dengan hal-hal yang luar biasa tersiksanya. Misalnya ketika mereka dipakaikan pakaian kulit binatang, lalu diberikan pada puluhan serigala,
yang mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Lalu mereka ada yang dipaku di kayu salib dan kemudian dibakar. Dan ada juga yang mayatnya itu dimanfaatkan sebagai obor penerang ketika malam hari. Nah saudara, disinilah kita melihat betapa luar biasanya kejahatan itu. Namun disinilah juga kita melihat bahwa tidak ada kejahatan yang paling langgeng. Walaupun itu kejahatan yang paling tragis sekalipun begitu ya, tidak ada yang langgeng. Kalau Allah sudah bertindak, apapun yang dilakukan manusia dengan kejahatannya akan dihancurkan. Karena itu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai 10 ada hal-hal yang bisa kita lihat di sana. Yaitu tidak ada dosa yang sebenarnya tidak akan diingat Allah. Artinya dosa apapun, mau dosa itu besar atau kecil, Allah akan mengingatnya. Dan juga Allah akan membalaskannya. Dan pembalasan Allah itu menurut kitab Wahyu ini dikatakan bisa 2 kali lipat penderitaannya yang dialami. Allah juga bisa memakai malapetaka, baik itu perkabungan, baik itu penyakit sampar, kelaparan, itu menjadi hukuman atas kejahatan manusia. Dan penghakiman Allah juga bisa berlangsung sangat cepat. Bukan saja 1 hari, saudara. Bayangkan ya, penghakiman Allah itu bisa berlangsung selama 1 jam. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itulah kita bisa melihat di sini bagaimana kitab Wahyu juga mengatakan, celaka, celaka hai engkau kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar dosa tidak mencengkram kehidupan kita? Yang pasti saudara-saudara, kita tidak boleh mengambil bagian dalam berbagai perbuatan dosa yang membuat kita semakin terjerat di dalamnya. Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 5 ayat ke-11 mengatakan, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, supaya dosa tidak mencengkram semakin dalam di dalam diri kita, dikatakan oleh Rasul Paulus, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus mengaku, kita harus jujur mengaku di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita apa yang sudah kita perbuat. Sehingga ketika kita ada dalam pengakuan, ketika kita menyadari diri kita yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan terhadap dosa itulah, justru di sana dinyatakan pengampunan Allah yang berlimpah-limpah kepada setiap kita. Nah, karena itulah saudara, seperti apa yang juga dikatakan firman Tuhan kepada kita, yaitu supaya kita jangan mengambil bagian di dalam dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami datang di pagi hari ini untuk menaikkan doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami agar kami tidak mengambil bagian di dalam dosa, tetapi kami boleh menerapkan firman Tuhan secara sungguh-sungguh di dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan yang boleh menyediakan obat-obatan rumah sakit yang dapat menolong masyarakat dalam situasi tingginya penularan COVID-19. Dan Tuhan juga boleh memakai Satgas COVID-19 agar mereka benar-benar boleh mendisiplinkan masyarakat di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami juga ingin berdoa agar pemulihan ekonomi Indonesia boleh segera terjadi. Tuhan boleh memakai para pengusaha, UMKM, para karyawan atau buruh. Tuhan berikan mereka jalan keluar di tengah-tengah sulitnya ekonomi saat ini. Tapi kami percaya di dalam kasih dan pertolongan-Mu, Engkau akan memampukan mereka keluar dari situasi sulit ini. Kami juga berdoa agar aparat keamanan terus mampu mengendalikan
situasi yang ada dan menghadirkan rasa aman supaya kasus-kasus intoleransi, radikalisme dapat dikendalikan dengan baik ya Tuhan. Dan mengucap syukur bagi umat yang bertambah usia, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan. Dan bagi yang merencanakan pernikahan, biarlah semuanya boleh berjalan lancar dan semua ada di dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang berduka, Tuhan terus hiburkan mereka sehingga mereka bisa melewati masa-masa duka cita ini. Dan bagi yang juga sakit, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini untuk ibadah-ibadah live streaming atau online dan segala pelayanan yang dilakukan agar senantiasa boleh menguatkan iman umat dan kami pun sebagai umat mampu menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk para guru sekolah minggu, biarlah mereka tetap mampu memberikan pengajaran Kristiani yang dapat menumbuhkan iman anak-anak kami dengan baik. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk para pengerja atau pendeta, para penatua, dan juga badan-badan pelayanan untuk menyatukan hati kami dalam pelayanan dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Advent, Natal, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kami dapat mengikuti ibadah-ibadah yang boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat di dalam mempersiapkan program-program kerja yang akan datang bersama-sama dengan badan-badan pelayanan dan Pokja. Dan juga untuk mempersiapkan pencalonan penatua agar semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam pimpinan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk seluruh doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam